di layar yang sudah ditampilkan adalah Selamat malam Bu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Tornandia Gregorius Bonte, notar 22011143, kelas TD 3.12. Nah, jadi langkah pertama untuk membuat Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tugas 6 kemudian dikasih zona membuat network model pada Visum. klik tanda plus sebelah bawah, kemudian beri nama dengan metode 1 untuk menyimpan metrik kode zona 1 seperti yang kita. Di sini Nah, kemudian buat telah saya tampilkan dan baris banyak zona 10. Visum. Pada sel B2 kita buat rumus untuk menghitung tugas. Ini merupakan tugas saya terakhir sebelum tugas 6, yaitu tugas 5, dan ini menjadi dasar dalam pembuatan tugas 6. Berikutnya kita menuju pada link type. Di sini terlihat ada sejumlah 16 data yang menampilkan nama, transport system set, 6 lens, kapasitas, dan kecepatan. Nah, data-data ini kita dapat dari data inventarisasi ruas jalan. Nah, berikut merupakan data inventarisasi ruas jalan yang menjadi dasar dari patokan kita tadi. Di sini terdapat data dari beberapa ruas jalan. Terlihat ada nama jalan, node, klasifikasi jalan berdasarkan status dan fungsi, dan panjang lebar jalan, dan data-data lainnya. Pada link type tersebut sudah kita sesuaikan untuk masing-masing jalan memiliki link type yang berbeda. Nah, di sini kita lihat ada salah satu contoh link type, yaitu kota arteri sekunder 2/2 UD. Berikutnya, nah jadi link type ini dimiliki oleh ruas jalan raya Bojonegara 2. Nah, yang kedua ada kota kolektor sekunder 2/2 UD. Nah, ini link type yang berbeda. Dan berikutnya itu kota kolektor sekunder. Nah, ini menandakan bahwa ruas jalan yang berbeda memiliki kemungkinan untuk mempunyai link type yang sama. Nah, seperti Jalan Kiai Aliaddin dan Jalan Pasar Baru memiliki link type yang sama. Karena terdapat kasus seperti ini, berarti ada beberapa ruas jalan yang memiliki link type yang sama. Kita berrumus untuk menghitung jumlah sampel yang ada pada tabel hasil satu hari. Karena kita hanya untuk menghitung data tertentu, maka rumus yang sesuai adalah konflik. Karena ketentuannya lebih dari satu. Di sini sudah kita sederhanakan bahwa dari data di samping tadi ada sejumlah 16 link type. Nah, sekarang kita pada sel 1 dan klik pada sel B2. Bisa kita lihat kembali pada Visum ada 16 juga, sama. Di sini juga setelah saya cocokkan, untuk yang pertama kota arteri sekunder 2/2 UD sama. Yang kedua ada kota kolektor sekunder 2/2 UD, sudah saya sesuaikan juga sama. Jadi data di sini sudah saya sesuaikan. Kemudian ada transport system set. Nah, transport system set di sini dalam kata lain merupakan moda transportasi yang kita gunakan. Jadi pada kasus kali ini
khususnya kita menggunakan moda transportasi yaitu mobil dan sepeda motor. Terlihat jelas pada ini tabel. Kemudian ada 6 laps atau jumlah lajur. Jumlah lajur di sini kita sesuaikan dari tipe jalannya. Setelah membuat Excel, Contoh di sini itu dia per 2 per 2 UD, pembebanan metrik UD awal. yang mengartikan bahwa jalan tersebut memiliki 2 lajur dan 2 arah. Maka 6 lapsnya 2. Nah, untuk contoh kasus yang berbeda, 4, dia memiliki tipe jalan 4/2D. 4/2 terbagi, memiliki 4 lajur dan 2 arah. Jadi 6 lapsnya 4. Dan sama seperti tipe jalan yang lain, kita sesuaikan. Kemudian ada kapasitas. Nah, kapasitas di sini kita sesuaikan dengan pedoman kapasitas jalan Indonesia yang ada, atau PKJI. Di sini terlihat jelas bahwa untuk tipe jalan yang berbeda memiliki kapasitas dasar yang berbeda. Untuk tipe 2/2 tidak terbagi Jadi ini adalah halaman bagian atau 2/2 UD memiliki kapasitas 2.800 sama dalam untuk 2.800 SMP per jam UD awal. per 2 arah. Nah, jadi pada contoh ini Sebelumnya kita sudah pernah mencoba membuat hitungan pembebanan pada tersebut. jadi pada contoh ini, pada untuk link TM pertama itu memiliki kapasitas dasar 2.800 karena tipenya sama 2/2 UD. Kemudian Nah, untuk tipe jalan 4/2 terbagi atau 4/2D memiliki kapasitas dasar 1.700 MP per jam. Itu 1.700 hitungannya per lajur. Jadi karena tipe jalan ini 4/2D, maka jumlah lajur 4 kita kalikan kapasitas dasarnya 4, 1.700, maka kapasitas totalnya 6.800 karena 4 dikali 1.700. Jadi seperti itu untuk kapasitas dasar. Jadi untuk di aplikasi Visiman kita sesuaikan saja dengan data yang sudah kita cari. Nah, berikutnya itu kecepatan. Kecepatan di sini. Kenapa link type memiliki kecepatan? Sebenarnya itu sudah kita sesuaikan dari data kecepatan ruas jalan. Nah, di sini dijelaskan bahwa hanya ruas jalan saja yang memiliki kecepatan. Kenapa link type memiliki kecepatan? Karena untuk penginputan data kecepatan pada link type itu kita sesuaikan data dari lampiran ini. Nah, di sini terlihat jelas tipe fungsi jalan dan status. 3 data ini menjadi satu kesatuan link type. Jadi bisa kita lihat untuk jalan exit tol Cilegon Timur, status jalannya nasional, fungsi jalan arteri sekunder, tipe jalan 4/2T. Nah, kita lihat di sini exit tol Cilegon tadi, tipe jalan ini sama. Jadi misal contoh yang saya sebutkan tadi bahwasanya beberapa ruas jalan yang berbeda berkemungkinan memiliki link type yang sama. Jadi untuk tipe jalan yang nasional arteri sekunder 4/2D dimiliki oleh ruas jalan yang berbeda. Data rankingan di sini sudah pasti memiliki kecepatan yang berbeda juga. Jadi misal nasional arteri sekunder 4/2T kecepatannya 60. Di sini ada nasional arteri sekunder 4/2T kecepatannya 27. Untuk menentukan kecepatan link type kita ambil dari yang paling tinggi. Di sini terlihat jelas bahwa untuk jalan pertama 60 km per jam, sedangkan jalan kedua 27 km per jam dengan link type yang sama. Nah, maka dari itu kita mengambil dari link type yang
berkecepatan 60 km per jam. Ini data. Nah, Nanti akan muncul di sini sudah sesuaikan bahwasanya untuk kecepatannya link tab-nya kecepatannya 60 km per jam. Sisanya demikian sudah saya menghitung dan menyesuaikan dengan data lampiran tersebut. Kemudian kita lanjut ke list link. Kemudian pilih select match. Nah, di sini terdapat beberapa data ruas jalan. Nah, mulai dari nomor, nama, node awal, node akhir, transport system, type nomor, panjang, lamlems, kapasitas, dan juga kecepatan. Data-data ini juga saya sesuaikan dengan data inventarisasi ruas. Nah, data inventarisasi ruas seperti Jalan Raya Bojonegoro 2, node awal akhirnya 101, 102. Jadi node yang awal tadi dan node akhirnya itu merupakan Jalan Raya Bojonegoro 2. Nah, di sini sudah disesuaikan pada aplikasi Visum. Nah, begitupun pada sebaliknya, node awalnya 102 dan node akhirnya 101 di jalan yang sama. Nah, untuk type nomornya juga setelah kita sesuaikan bahwasanya Jalan Raya Bojonegoro 2 memiliki link type kota arteri sekunder 2/2 UD. Nah, di sini kenapa 1? Karena kita sesuaikan dari data di sini. Untuk tipe jalan link type kota arteri sekunder 2/2 UD, kita beri kode nomor 1. Maka dari itu, karena Jalan Raya Bojonegoro 2 merupakan kota arteri sekunder 2/2 UD, kita sesuaikan pada link type sebelumnya yaitu 1. Berikut juga kita berlakukan hal yang sama seperti Jalan Kiai Haji Alihuddin, link type-nya nomor 2. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Jalan Kiai Alihuddin itu link type-nya kota kolektor sekunder 2/2. Nah, kita lihat pada link type-nya pada di sini. Nah, sama. Kota kolektor sekunder 2/2 UD. Link type-nya nomor 2. Nah, di sini nomor 2. Nah, dan untuk transport system masih dengan kasus yang sama seperti link type juga sama, bahwa moda transportasi yang kita gunakan adalah mobil dan sepeda motor. Nah, di sini ada leg atau panjang. Nah, panjang ruas jalan. Panjang ruas jalan ini kita dapat dari data lampiran juga di sini. Di sini panjang ruas. Kita ambil contoh, misal Jalan Raya Bojonegoro 2. Kita ambil contoh ini 346 meter. Kita cari di data lampiran panjang ruas jalannya di lampiran yaitu kita cari Jalan Raya Bojonegoro 2, Bojonegoro 2. Jalan Raya Bojonegoro 2 panjangnya 346 meter. Nah, kita sesuaikan ya berdasarkan data rankingan dari Word yang sudah ada. Beberapa jalan juga sudah saya sesuaikan sesuai data yang ada pada lampiran. Nah, di sini ada 6 lamps. 6 lamps di sini mengikuti link type tadi. Karena link type-nya 1 merupakan tipe jalan kota arteri 2/2 UD, 6 lamps-nya 2. Maka dari itu kita sesuaikan 6 lamps-nya 2, sesuaikan dengan, atau lebih sederhananya kita lihat pada tipe jalannya 2/2 UD, berarti dia 6 lamps-nya 2. Sama, kita sesuaikan. Juga hal tersebut kita lakukan untuk beberapa jalan yang lain. Setelah itu ada kapasitas. Nah, di sini ada kapasitas ruas jalan. Bagaimana cara menghitungnya? Kita telah menghitung untuk masing-masing data ruas jalan, mulai dari kapasitas dasar, faktor kapasitas lebar jalan, lebar jalur, faktor kapasitas pemisah arah, dan pemisah hambatan samping, serta ukuran kota. Jadi masing-masing ruas jalan memiliki data yang berbeda. Oleh karena itu, ini sudah saya hitung untuk masing-masing ruas jalannya. Kita langsung masukkan pada rumusnya, yaitu pada perkaliannya kapasitas dasar
dikali FCLC dikasih FCPA dikali FCHS dikali FCUK. Hasilnya itu 1341. Nah, di sini sudah saya masukkan ya, sama seperti hasil perkalian tadi. Begitu juga pada jalan Kiai Haji Aliuddin, kapasitasnya itu 1383 SMP per jam. Nah, di sini kita samakan berdasarkan data perkalian tadi. Nah, berikutnya ada kecepatan. Nah, data kecepatan sama seperti tadi kita lihat di tabel ini. Misal di sini kecepatannya kita coba lihat Jalan Raya Bojonegara 2. Jalan Raya Bojonegara 2 memiliki kecepatan 24 km per jam. Nah, kita lihat di sini 24 km per jam. Kita samakan seperti data di tabel tadi. Nah, di sini. Terus kita lihat di sini Jalan Raya Bojonegara 3 kecepatannya Jalannya Bojonegara 3 kecepatannya 25 km per jam. Kita samakan seperti tabel di data tadi. Sama berlakunya seperti jalan-jalan yang lain. Kita samakan dengan data yang tadi. Yang kedua ada angka dalam kotak merah. Angka dalam kotak merah ini mempresentasikan jumlah kendaraan. Setelah itu kita masuk ke pada menganalisis zona eksternal. Nah, cara kita menganalisis terlihat jelas di sini bahwa ada 5 zona yang berbeda. Ada node yang berada di dalam zona kita, berada di dalam wilayah kajian kita, seperti node internal, dan juga ada node yang di luar, berada di luar wilayah kajian kita, yang disebut node eksternal. Yang coba kita analisis di sini adalah node internal yang terhubung dengan node eksternal seperti ini. Contohnya, ini 1, ini juga, ini node 2, ini juga 3, ini 4, ini 5, ini 6, dan ini 7. Kita bisa lihat terdapat 7 ruas jalan atau 7 pasangan node internal dan eksternal yang memiliki keterhubungan. Nah, oleh karena itu kita coba analisis bahwasanya node-node ini, node internal yang memiliki keterhubungan dengan node eksternal merupakan jalan apa, bagaimana pengaturannya, dan juga berapa volumenya. Nah, caranya yaitu kita masuk ke data TC. Di sini saya telah melakukan perhitungan saya sudah buat tadi 7 data tadi, telah saya identifikasi dan telah saya analisis. Di sini sudah terdapat 7. Bagaimana cara saya menganalisis? Caranya seperti ini. Kita ambil contoh node ini 201 dan 1205. Yang pertama kita identifikasi dulu node internalnya 201. Kita cari node 201. Nah, kita copy. Di sini coba kita lihat, di sini sudah saya sesuaikan juga untuk pembagian jalannya. Ada nama jalan, node, arah, dan ini volume dari sepeda motor dan mobil pribadi sesuai dengan kasus tugas kita pada hari ini, yaitu kita menggunakan mode sepeda motor dan mobil pribadi. Nah, kita copy data tadi, Ctrl C, kita pindahkan ke sini, kita paste.
Pada jenis Nah, motor, umpamanya kita lihat di sini 201. hampir semua ruas jalan digantikan kereta Di mobil sini pribadi. Dan kereta mobil pribadi menunjukkan konsentrasi terlihat aktivitas ada di beberapa jalur utama 1205. fleksibel dalam memilih jalur Ini merupakan jalan Kampung Teratai 201 dengan 1205. Jalan Kampung Teratai. Kita cari jalan Kampung Teratai. Nah, kita cari jalan Kampung Teratai. Nah, dari sini kita copy. Nah, di sini kita copy sampai ke data mobil pribadi. Sampai ke data mobil pribadi aja. Kita copy, kita paste. dari peta tersebut. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Hal yang sebelumnya saya lakukan di sini, ini sebagai alat bantu supaya kita bisa menganalisis node yang paling utama kita cari, yaitu node ini. Jadi pada sheet ini hanya sebagai alat bantu kita saja untuk mempergunakan sebagai kita alat menganalisis. Seperti kita dapat seperti ini, kita lakukan perhitungan dari volume sepeda motor yang merupakan arah masuk berapa totalnya. Kita hitung. Di sini telah saya lakukan perhitungan untuk total volume dari sepeda motor dan mobil pribadi. Setelah saya perhitungkan, di sini terlihat jelas total volumenya. Setelah saya hitung, setelah semua ruas jalan tadi telah kita lakukan analisisnya, kita cari tahu jalannya. Sekarang kita buatkan dia atau kita susun menjadi 5 rankingan dengan ruas jalan dengan volume tertinggi. Di sini telah kita dapat 5 ruas jalan dengan volume tertinggi. Nah, di sini merupakan datanya yang telah kita analisis. Kita bisa lihat ada 5 ruas jalan. Setelah itu, ruas jalan yang tidak termasuk dalam 5 perankingan tadi kita eliminasi, kita hapus. Caranya, kita tandai dulu node-node kita yang merupakan node pilihan atau node 5 perankingan tadi. Kita pilih, terus 803 111, 801 108, 1206, 304. Nah, karena ini tidak dipakai, kita hapus saja atau kita hilangin saja. Terus kita delete. Nah, sekarang terdapat sudah hanya 5 ruas jalan saja atau 5 pasangan node internal dan eksternal. Nah, setelah itu kita membuat zona eksternal, yaitu klik zones, klik tanda tambah. Yang pertama kita taruh di sini 802 dengan 110 di sini. Cara menentukan titik sentral zonanya seperti ini. Klik di sekitar sini. Terus kita klik di mana saja, kita klik kiri lagi. Terus kita tarik garis. Terus kita klik ESC atau escape. Nah, seperti itu. Yang kedua 1302. Nah, di sekitarnya saja kita klikkan seperti ini. Kita klik kiri lagi, terus kita klik escape, terus tarik, terus kita klik escape. Nah,
Yang berikutnya juga sama. Di sini caranya sama, kita tarik. Masih sama caranya kita berlakukan, dan ini yang terakhir. Nah, zona ke-10. Setelah itu kita hubungkan menggunakan konektor. Caranya kita klik konektor, kita aktifkan dulu ini agar terlihat. Kita hubungkan node yang paling dekat, karena zona 1 di sini paling dekat. Nah, kita hubungkan zona 2 paling dekat di situ, zona 3 paling dekatnya ke sini, zona 4 paling dekatnya ke situ, zona 5 paling dekatnya ke sini, zona ke-6, zona eksternal menyesuaikan saja yang paling dekat. Zona 8, zona 9, dan zona ke-10. Nah, setelah itu kita ke list dari konektor tersebut. Nah, di sini terlihat ada nomor zona dan nomor nodenya. Ada direction, arah, dan origin, dan destination. Ada type nomor, transfer system. Transfer sistemnya sama, kita gunakan mobil dan sepeda motor. Nah, untuk type nomornya di sini kita bisa lihat dari agar mempermudah saja, kita misal contoh kita ambil zona 6. Zona 6 itu nodenya 802. Kita lihat 802 itu di sini 802 itu terhubung ke 110. Jadi kita lihat pada list link di sini 802 dengan 110. 802 dengan 110. Nah, kita lihat di sini link type nomornya berapa? Ternyata 4. Nah, maka dari itu kita tulis saja di sini untuk type nomornya 4. Nah, seperti itu. Zona 7. Kita lihat lagi langsung. Zona 7 itu di sini nodenya 1302 dan 301. Kita lihat langsung di list linknya 1302 dan 301. Jalan Raya Cilegon 4. Link tab-nya atau tab nomornya itu 5. Nah, kita sesuaikan saja ke data yang ada atau ke tabel ini, yaitu 5. Nah, begitu untuk zona-zona lainnya dan zona-zona selanjutnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam Bu, siap, terima kasih Bu.